wabarakatuh. Hai sedulur semua, masih tetap sehat dan semangat kan? Sejak pandemi COVID-19 melanda negeri kita, banyak kita dengar kerabat, sahabat, bahkan kita sendiri mengalami kesulitan ekonomi. Karena gara-gara virus corona, banyak saudara kita yang dipecat dari perusahaannya dan menjadi pengangguran. Tapi di balik pandemi ini, banyak juga kita temukan orang-orang yang sukses merintis usaha dan berhasil menopang ekonomi keluarga. Salah satunya yaitu ibu muda yang Mas Kasir bakal temui ini. Ini dia ibu muda yang dimaksud, namanya Winda Oktarina. Usianya baru 33 tahun. Beliau merupakan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Ibu Winda ini merupakan owner produk minyak bawang dengan brand Miwang Minda. Di rumah sederhananya di Jalan Pendidikan Perumahan Yepupa Indah, Panam, Pekanbaru ini, Ibu Winda membangun bisnisnya yang baru dirintisnya pada saat Pekanbaru melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tepatnya di bulan Maret 2020 lalu. Prinsip awalnya, Ibu Winda ingin memudahkan para ibu-ibu untuk bisa mengurangi aktivitas di luar rumah untuk membeli keperluan memasak di dapur. Sehingga muncullah idenya untuk membuat produk minyak bawang yang awalnya berbentuk baceman. Namun kemudian berkembang menjadi produk minyak bawang dengan berbagai varian menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seperti minyak bawang putih, minyak bawang merah, minyak wijen, minyak cabai, minyak udang, dan minyak ayam bawang. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan like dulu ya lur. Bermodal ratusan ribu rupiah, produk milik wanita asal kota Padang ini kini sudah beredar di sejumlah supermarket di toko Pekanbaru. Bahkan sudah merambah pasar Sumatera Barat seperti di kota Padang. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, produk yang dibuat Ibu Winda kini terus mengalami peningkatan produksi. Sehingga bisnisnya ini kini sudah bisa menghasilkan omset mencapai belasan juta rupiah dalam 1 bulan. Dan bisa mempekerjakan sejumlah keluarga dan tetangganya. Nah lur, dalam merintis usahanya ini, katanya Ibu Winda tidak mengalami kendala berarti. Bahkan dirinya merasa usahanya kali ini dimudahkan dan dilancarkan dari usaha yang dilakoni sebelumnya. Wah kok bisa ya? Ya udah, langsung aja kita tanyain Ibu Winda. Resep dirinya bisa sukses membangun bisnis minyak bawang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Winda, ibu anak 3. Awal usaha sebelum Miwang ini saya usaha susu kurma Nabesmu awalnya. Yaitu waktu anak saya umur yang kecil, anak ketiga itu usia 6 bulan, saya mulai usaha susu kurma awalnya. Karena waktu itu lagi booming minuman plastik kemasan. Nah, saya coba juga. Awalnya kan ingin nambah-nambah uang belanja. Nah, sampailah ke 3 tahun usaha saya, alhamdulillah susu kurma itu sudah masuk ke swalayan dan gerai oleh-oleh di Pekanbaru. Cuman untuk pemasaran itu nggak bisa jauh, cuman sekitar Pekanbaru Riau untuk pengirimannya. Nah, saat itu timbullah ide Pekanbaru, Kota Pekanbaru, PSBB. Alhamdulillah menurut saya PSBB membawa berkah. Ide awalnya karena saya ibu-ibu di Pekanbaru itu nggak mengurangi intensitas di luar untuk berbelanja ke pasar. Saya bikin ide awalnya itu baceman. Baceman itu adalah bumbu masak praktis yang biasa digunakan oleh abang-abang jual naskor. Itu praktis dan enak. Jadi saya cobalah untuk mengantisipasi ibu-ibu jangan belanja keluar, saya jual. Alhamdulillah ekspektasinya di luar, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Sampai akhirnya saya terpikir kalau seandainya saya bikin usaha harus ada target market yang jelas dan kalau bisa jangka panjang menurut saya. Timbullah ide saya selanjutnya untuk keluarkan minyak bawang putih ini. Gimana caranya bisa masuk swalayan dengan kemasan yang oke, bisa bersanding dengan produk-produk yang udah terbaik lah di bidangnya. Saya bikin kemasan seperti ini dan alhamdulillah diterima di swalayan asal ada izin. Nah, untuk itu saya segera izin urus legalitasnya, itu PIRT awalnya. Alhamdulillah diterima di pasar buah dan swalayan lain. Rezeki juga setahun pandemi saya banyak juga dapat rezeki, langsung terdaftar halal dari BI. Dan alhamdulillah produk saya semua ini sudah terdaftar halal.
Kalau usaha susu kurma udah jalan 3 tahun, jalan 4 tahun. Kalau minyak bawang ini lebih kurang udah setahun. Kan hampir setahun ya kita pandemi ya. Memang pandemi sangat tidak mengenakan untuk semua orang, tapi alhamdulillah untuk saya akhir tahun saya coba untuk buka distributor, pemasarannya biar luas. Alhamdulillah minyak bawang ini di luar ekspektasi banyak peminatnya, dan sampai sekarang udah beberapa distributor tiap daerah, udah Sumatera, Padang, Sumbar, sampai ke Balikpapan sudah ada distributornya, dan insya Allah akan ada di setiap swalayan minimarket ke depannya. Ide buat minyak bawang ini tadinya kan dari baceman itu. Saya memang lihat ada resep untuk bikin nasi goreng, dan saya lihat belum ada yang, maksudnya belum terlalu banyak yang memasarkan gitu. Maka saya iseng-iseng aja waktu itu open PO untuk ibu-ibu. Alhamdulillah banyak peminatnya. Dari situ saya mulai mengembangkan ke produk yang lain, ke bumbu masak. Modal awal yang minyak bawang, Iya, minyak bawang. 100 ribuan lebih kurang. Karena kan masih sedikit-sedikit produksi, masih pengenalan pasar, masih belum menemukan marketnya. Awal-awal 50 sampai 100 ribu kalau yang untuk minyak bawang. Yang baceman awalnya dari Facebook. Saya lebih banyak menggunakan Facebook organik, dari alhamdulillah di situ banyak teman-teman yang order karena ingin masak praktis, lebih enak gitu kan, dan tidak repot. Dari Facebook saya jual online awalnya. Begitu udah mulai nampak pasarnya, baru saya mulai kembangkan. Saya pikir target kedepannya harus apa gitu dengan produk ini gitu. Artinya dalam untuk mempromosikan produk ini kakak mengandalkan medsos ya? Iya, sosmed. Tidak pernah tidak ada iklan atau apa gitu? Enggak, saya Facebook organik aja. Grup-grup WA? Oh iya, jual beli, grup-grup jual beli online, ya marketplace. Saya lebih banyak grup di WhatsApp sama di Facebook, lebih banyak. Sampai saat ini di swalayan di Pekanbaru alhamdulillah udah di kayak yang saya pegang sendiri, Pasar Buah, Laki, Hawaii Tangor, Rumbai, Mama Mia, 3 Mama Mia udah, Planet Swalayan, Jumbo Delima, Hang Tua, Freshmart, Swalayan 9 insya Allah semuanya mau masuk. Kalau luar daerah udah mulai swalayan-swalayannya kayak Toserba Indrako, Talu. Kalau di Sumatera Barat, Padang, swalayannya udah mulai satu-satu masuk. Citra Swalayan, Kedai Upu kayak TBK itu alhamdulillah kencang juga penjualannya. TBK, terus Aci Ahmad dan lain-lain, insya Allah udah mulai distributor bergerak masuk swalayan. Alhamdulillah sampai saat ini udah 300 sampai 500 botol kita produksi per hari. Alhamdulillah dari awal mulai dari baceman itu omset ada 500.000 ya. Dari modal 50.000 sampai 100 itu awalnya udah 250, 500. Alhamdulillah udah. Kalau sekarang alhamdulillah ada 25 juta. 1 bulan? Ya. Alhamdulillah saya usaha bukan untuk menambah kekayaan dunia, tapi target akhirat. Target saya tiap bulan kalau bisa sedekah saya naik. Alhamdulillah tiap bulan dari sedekah cuma 100.000 untuk anak yatim, sekarang udah saya targetkan kalau bisa 1 juta sebulan untuk anak yatim, insya Allah. Ada beberapa target saya yang lebih besar ke depannya. Udah berapa kali ngajukan berkas, status WA saya dilihat, tapi belum ada respon.
Tapi nggak apa-apa, yang kecil-kecil dulu udah masuk, alhamdulillah. Kalau itu nanti insya Allah jangka panjang aja. Nggak ada yang begitu berat bagi saya. Semua dinikmati. Suka dukanya apa? Alhamdulillah saya menikmati usaha ini. Jadi saya nggak merasa terbebani. Kayak seandainya saya ditolak pun, besok saya balik lagi, alhamdulillah saya diterima gitu. Cuman satu-satu targetnya, misalnya kayak pasar buah masih 2, itu kan susah masuk ke sana, waiting list terus, masih 2, tapi alhamdulillah kan penjualannya bagus. Nggak apa-apa menurut saya, biasa dalam bisnis kayak gitu ditolak, tapi harus ada satu-satu yang goal gitu. Misalnya di sini saya goal, di sini saya mandek, ya nggak apa-apa, besok saya balik lagi, namanya juga usaha. Nah, kalau saya kendala awalnya itu di susu kurma lebih banyak. Jadi saya alhamdulillah susu kurma meskipun banyak kendala, di minyak bawang saya banyak dapat kemudahan gitu. Tadinya urus halal itu bukan untuk minyak bawang, urusnya untuk nabes susu kurma. Nah, karena saya lihat peluangnya lebih banyak ke minyak bawang, akhirnya saya alihkan ke minyak bawang. Alhamdulillah pas audit kemarin akhir tahun, seluruh produk udah saya daftarkan halal dan sudah keluar syarat halalnya. Alhamdulillah. Target ke depan, target marketnya saya mau di seluruh Riau dulu, Riau, Sumbar, Sumatera sudah punya distributor satu kota gitu ke depannya. Itu aja. Bisa masuk swalayan di sana, bisa menyeimbangi dengan produk yang udah terkenal lah kalau bisa. Saya punya cita-cita punya tempat produksi, pabrik sendiri, sampingnya masjid, sampingnya rumah, jadi saya tetap bisa bersama anak-anak dan sambil produksi seperti ini, saya menikmati yang seperti ini gitu. Kalau dari saya, yang terpenting itu adalah semangat diri sendiri dulu, karena lingkungan dari luar itu kan cuman penolong. Kalau diri kita sendiri nggak semangat, gimana lingkungan kita mau menolong kita, ya kan? Dan satu lagi, kalau seandainya buat produk, tentukan target marketnya siapa. Nah, setelah tentukan target market, tentu kita harus mengurus perizinan. Memang repot awalnya, tapi kan kedepannya kita lancar jalannya produk ini gitu. Itu aja, seandainya memang ada kendala di satu produk, ya nggak apa-apa, kita jangan berburuk sangka sama Allah, karena kan itu di balik kesulitan ada kemudahan, kan Allah sebut 3 kali dalam Al-Quran. Jadi seandainya mandek di sini, pasti ada kemudahan untuk yang lain gitu. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah, itu aja. Setelah saya belajar dari beberapa mentor, kata mentor saya, produk itu bisa dihentikan atau dilanjutkan itu setelah 3 tahun. Apakah mau dilanjutkan atau enggak. Jadi kalau seandainya produk kita belum jalan, mungkin kurang promosi, kurang pendekatan dengan konsumen. Karena di sosmed itu kan kita nggak sekedar jualan, kita harus ada pendekatan. Sosmed itu kan sebenarnya akun yang bernyawa. Jadi gimana caranya kita mendekatkan diri dengan calon pembeli dan target market kita itu. Piye lur, keren nggak? Meski sudah jadi ibu rumah tangga dan memiliki 3 anak, ternyata ibu muda pecinta drama Korea ini bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Pandai membaca peluang, mengantarkan Ibu Winda kini menjadi salah satu pelaku usaha sukses yang produknya kini beredar luas di sejumlah provinsi. Nah lur, sampai di sini dulu ya jumpa kita. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia pantengin channel ini. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.